Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا من المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نر. رزقنا حظه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. ثم أما بعد. Hadirin sidang jemaah saudara-saudari yang dirahmati Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Banyak bentuk peribadatan yang kita lakukan, yang Allah syariatkan kepada kita. Ada ibadah berupa tantangan, ada fisik seperti melakukan salat, jihad. Ada ibadah yang berupa tantangan untuk kita keluarkan uang seperti zakat. Ada ibadah yang kedua-duanya menuntut untuk kita korbankan uang, juga untuk kita laksanakan dengan badan seperti umrah dan haji. Dan ada ibadah yang berupa perintah untuk kita kerjakan. Aqimus shalah wa atuz zakah. Lakukan salat dan keluarkan zakat. Ada ibadah yang menuntut kepada kita untuk jangan lakukan, seperti puasa, jangan makan, jangan minum, jangan lakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kalau kita lihat dari bentuk-bentuk ibadah itu, tidak ada celah tanpa Allah syariatkan kepada kita, baik melakukan atau berupa meninggalkan, baik berkaitan dengan fisik atau berkaitan dengan harta atau sekalian kedua-duanya. Semuanya adalah kembali untuk diri kita, supaya diri ini mendapat pelajaran, mendapat pendidikan dari segala aspek. Entah kita untuk kita korbankan harta. Sekulit-kulit manusia adalah setahun dia keluarkan zakat, yaitu zakat fitrah, zakat yang wajib. Sekulit-kulit manusia adalah sekali kalau dia kaya mengeluarkan zakat mana? Kalau sudah sampai nisab, sampai itu semalas-malas kita adalah sekali kita gerakkan pada untuk melakukan salat sehari 5 kali. Enggak mau salat yang lain, kalau salat wajib kita lakukan. Kemudian ada perintah berupa lakukan, ada perintah berupa jangan lakukan, supaya semua tersentuh, semua lini tersentuh,
biar kita menjadi hamba yang lengkap dalam memperoleh tarbiyah ruhiyah daripada Allah Azza wa Jalla. Ibadah perintah lakukan ini masih lebih lumayan, lebih mudah untuk dikerjakan. Tapi ibadah berupa larangan jangan lakukan, jangan makan. Ini agak sedikit susah. Meninggalkan rutinitas yang selama ini halal, makanan minum halal, berkumpul dengan istri halal. Tapi kali ini jangan minum, jangan makan. Dan ini lebih susah. Karena dia susah, Allah mintakan ibadah puasa ini lebih khusus daripada perintah salat misalnya. Salat Allah katakan aqimus salat, kerjakan salat, masih lebih mudah kita. Wa atuz zakat, keluarkan zakat, masih lebih mudah kita lakukan karena perintah. Tapi kalau jangan makan, Allah perintah secara khusus dengan kata-kata yang tegas. Maka kata Allah Azza wa Jalla dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Orang-orang yang beriman diwajibkan. Tidak ada katakan ya ayyuhalladzina amanu sumu, berpuasalah. Kenapa tidak Allah katakan demikian? Padahal kan kata-kata perintah itu kan menunjukkan kepada wajib. Ternyata tidak semua. Ada perintah daripada Allah kepada kita, ada perintah dari Allah kepada kita, tidak menunjukkan wajib. Tapi anjuran, sunnah, macam-macam. Contohnya pada ayat paling panjang dalam Al-Quran, Allah katakan tentang transaksi utang piutang. Allah minta kepada kita untuk tulis supaya tidak lupa. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Kalau kalian berhutang sampai waktu tertentu, sebulan, 2 bulan, setahun, faktubuh, tulislah supaya tidak lupa, supaya jangan ada kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Perintah di sini bukan wajib kita lakukan, tapi anjuran daripada Allah kepada kita, coba lakukan, tulis. Tapi kalau kalian tidak mau tulis, tak masalah. Ini risiko dengan sendiri. Faktubu, tulislah kata Allah. Ini perintah, tapi tidak menunjukkan kepada wajib. Ada perintah yang hanya menunjukkan kepada boleh, enggak sunat, apalagi wajib. Idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ati, Allah katakan dalam Al-Quran, kalau sudah dikumandangkan azan pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', maka bersegeralah menuju ke masjid untuk melakukan salat Jumat. Wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Fa idza qudiyatis shalah, kalau sudah siap kalian lakukan salat, Allah perintah lagi, fantashiru fil ardh, maka bertebaranlah di muka bumi, pergi ke pasar, pergi ke mana saja kalian sukai. Fantashiru fil ardh, bubar di masjid, berangkat kepada tempat-tempat area pekerjaan kalian. Allah katakan fantashiru, bertebaranlah. Perintah di sini tidak menunjukkan wajib, tidak juga menunjukkan sunat. Kalau kita selesai melakukan salat sunat, salat Jumat, selesai kita melakukan salat Jumat, boleh-boleh saja kita tidur saja di masjid, duduk-duduk bersama kawan-kawan di masjid. Enggak mesti kita ikuti perintah Allah, yaitu bertebaranlah di muka bumi. Karena perintah di sini tidak sama sekali menunjukkan kepada wajib dan juga tidak menunjukkan kepada sunat. Makanya para ulama merumuskan satu kaidah, al-amru ba'da nahi yufidul ibahah.
perintah terhadap sesuatu, perintah berdaganglah. Setelah sebelumnya dilarang berdagang, wadarul bai', tinggalkan perdagangan, berangkat ke masjid. Sekarang diperintahkan kita untuk berdagang, keluar dari masjid, berkeliaran di pasar. Al-amru ba'da an-nahyi yufidul ibahah. Perintah setelah tadi dilarang, maka hukum melakukan perintah ini adalah boleh dilakukan. Maka kembali kepada puasa yang sulit untuk dilakukan, perlu kata-kata yang tegas, perlu kata-kata yang tidak ambigu. Allah katakan, kutiba alaikum syiyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Karena dikatakan diwajibkan, berarti ada kemungkinan ini, pasti wajib. Kemudian Allah hiburkan kita, karena dia amalan yang susah. Itu amalan untuk meninggalkan rutinitas, meninggalkan makan dan minum. Allah hiburkan kita. Kamu kutiba 'alal ladzina min qablikum, jangan kalian terlalu merasa berat. Walaupun ini berat, tapi sudah pernah diwajibkan ke orang-orang sebelum kalian. Oh, jadi kalau orang lain sudah pernah, kenapa saya mampu? Kalau orang mampu melakukan, kenapa saya tidak? Terasa ringan untuk kita lakukan ketika Allah katakan sebagaimana orang-orang terdahulu juga pernah melakukannya. Mendapat keringanan lagi dari Allah kepada kita yang susah terasa mudah ketika disebut-sebut orang dulu juga pernah melakukannya. Maka kalian jangan terlalu menganggap ini susah. Kemudian di bulan suci Ramadan, perintah melakukan puasa ini bukan kepada satu dua orang, tapi kepada semua orang. Ini juga hiburan kepada kita. Puasa ini memudahkan kita untuk melakukannya. Kita sebelumnya di Sya'ban, di Rajab, Senin Kamis, jarang yang mampu melakukan puasa sebagaimana yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Kenapa demikian? Karena di bulan suci Ramadan kita lakukan ibadah puasa ini secara sama-sama. Nah, kalau kemarin Senin Kamis tiba-tiba sampai ke kantor ada yang ngajak minum kopi, macam mana? Nah, kita sudah meniatkan di rumah untuk berpuasa di hari itu, karena perintah bulan suci Ramadan ini untuk sama-sama semua kita lakukan. Maka kita rasa lebih ringan daripada masa-masa yang lain. Dan yang memudahkan kita juga di bulan suci Ramadan, kita di bulan suci Ramadan Allah ikat syaitan. Idza kana awwal lailatin min syahri Ramadan, dari sejak malam pertama di bulan suci Ramadan, suffidat asyayatin wa maradatul jin. Syaitan itu dibelenggu. Selama ini kita beralasan bodoh masih guna syaitan, tapi kali ini syaitan tidak ada lagi, sudah diikat dan terbukti. Coba kita perhatikan di masjid-masjid setiap bulan suci Ramadan, atau di pasar-pasar setiap bulan suci Ramadan. Di masjid banyak sekali orang sangat berjamaah, banyak sekali orang beriktikaf dibandingkan sebelum bulan suci Ramadan. Ini realita yang kita lihat di mana saja. Di pasar-pasar di bulan suci Ramadan orang lebih terkesan jujur, lebih tidak marah-marah, lebih tenang dibandingkan di bulan-bulan sebelum bulan suci Ramadan. Ini satu bukti dan tanda bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, suffidat asyayatin, syaitan itu diikat, benar apa adanya. Maka ini lebih memudahkan kita. Kalau kemarin-kemarin kita beralasan, bela syaitan, kali ini syaitan tidak ada dan lebih mudah untuk kita lakukan. Kemudian Allah lipat gandakan pahala di bulan suci Ramadan.
Man taqarraba fihi bi khislatin min al-khair kana kaman adda fariidatan fi ma siwa. Siapa yang melakukan sedikit saja jenis kebaikan di bulan suci Ramadan, seakan-akan dia telah melakukan ibadah fardu di luar bulan suci Ramadan. Lakukan salat sunnah, pahalanya Allah berikan seperti salat fardu di luar bulan suci Ramadan. Kalau kita lakukan salat fardu, man taqarraba wa man adda fariidatan kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwa. Siapa yang melakukan ibadah fardu, salat fardu, seakan-akan kita melakukan 70 salat fardu di luar bulan suci Ramadan. Ini juga hiburan atau promo yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang menggiurkan kita untuk kita ambil dan kita manfaatkan. Setelah kita manfaatkan berupa puasa di siang harinya, berupa berbanyak salat, berbanyak qiyam di malam harinya, apa tujuannya sebenarnya? Ternyata walaupun tadi kita baca di ayat tadi, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahmu. Itu semuanya kembali kepada kita. Kenapa kembali kepada kita? Karena kita ini adalah manusia yang rawan melakukan dosa. Sejak kakek kita dulu Nabi Adam, Allah ciptakan dan Allah tempatkan di surga melakukan dosa juga. Kullu bani Adam khata', kata Rasulullah. Semua anak Adam melakukan kesalahan, tanpa kecuali. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat. Maka Allah sediakan paket-paket kepada kita, karena kalian ini orang-orang yang rawan melakukan dosa. Karena kalian rawan melakukan dosa, ini sediakan paket kan? Saya siapkan kepada kalian paket. Apabila kalian ambil sama saya punya alasan untuk saya beri pengampunan kepada kalian. Apa kata Rasulullah SAW? As-salawatul khams, salat 5 waktu, ini paket harian. Wa al-jum'atu ila al-jum'ah, Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, ini paket mingguan. Wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya, ini paket tahunan. Mukaffiratun lima bainahunna idza jtuniba al-kaba'ir, akan dijadikan alasan oleh Allah sebagai modal, alasan untuk diberikan kepada kita pengampunan. Tinggal kita lakukan. Yang sayangnya orang tidak mau melakukan. Sudah disediakan, ambil, tinggal ambil. Kalau kamu ambil, saya kasih. Tapi kalau kamu nggak ambil, kamu nggak berpuasa, kamu nggak salat, kamu nggak pergi Jumat, gimana kamu? Sudah kita sediakan tapi dia nggak ambil. Ini ibaratnya, analoginya, ada seseorang ingin masuk ke perguruan tinggi misalnya. Ada kenalan kita sini. Ini untuk cicil belum, cicil belum. Maka dikatakan kenalan kita ini boleh, ya, gampang. Ikut tes itu, masukkan berkas, ikut tes saja, insya Allah lulus. Saya jamin. Kawan kita mengatakan demikian. Ternyata anak kita nggak masuk ujian, nggak ikut tes. Ketika rapat panitia ujian dia, nggak ada nama anak kita di situ, nggak ada tanda tangannya, nggak ikut dia. Dia berpikir mentang-mentang sudah ada kawan ayahnya di situ, dia akan pasti lulus. Tapi kalau dia nggak mau ikut tes, apa alasan untuk diluluskan? Nggak enak dengan orang yang lain, dengan anak-anak yang lain yang sudah ikut tes dari jauh datang ke tempat tes. Ini dia anak-anak saya nggak ikut tes, bagaimana kita luluskan? Sayyidah Maryam pada saat ingin melahirkan, beliau mengasingkan diri ke sebuah rumah yang sudah layu. Atas izin daripada Allah, rumah itu Allah tumbuhkan, segarkan kembali dan berbuah. Dan Allah mengetahui kondisi Maryam yang butuh pada asupan gizi. Kurma sangat bagus untuk ibu hamil, memberikan kekuatan pada saat melahirkan. Maka Allah ingin memberikan kepada Maryam, ingin menurunkan kurma di atas kepada Maryam ke bawah supaya menjadi makanan
Tapi Allah tidak akan mau memberi secara cuma-cuma, secara gratis. Allah minta usaha dari Maryam untuk menggerakkan tangannya, menggoyangkan pokok kurma semampunya sedikit saja. Apa kata Allah? Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqqitu alayki rutban janiyyan. Wahai Maryam, wa huzzi, goyangkan sedikit saja pokok kurma. Seorang wanita yang sedang mau melahirkan, sudah sangat demam, pokok kurma yang sangat kuat. Siapa yang mampu menggerakkan sampai dia bergoyang? Padahal kan secara akal itu dituntut untuk kita gerakkan sekuat tenaga biar dia bergoyang, lalu jatuh buah-buahnya. Tapi Allah tidak inginkan demikian. Allah katakan huzzi pakai ha. Ada dalam bahasa Arab pakai hamzah. Azza ya'uzzu. Uzzi itu gerakan sekuat tenaga. Tapi Allah tidak ingin kepada Maryam, tidak meminta kepada Maryam untuk menggerakkan sekuat tenaga, tapi cukup menggerakkannya semampu beliau. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati, gerakan pokok kurma itu, tusaqit alayki rutban janiyyan, maka dia akan menjatuhkan biji kurma yang segar rutban janiyyan, kurma yang masih basah. Tapi kalau kamu Maryam tidak mau menggerakkan, maka saya berikan. Sekarang kita sudah Allah sediakan paket salat 5 waktu, paket mingguan, dan sekarang datang kepada kita paket tahunan. Tinggal kita berpuasa di siang harinya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa di siang Ramadan dengan penuh keyakinan perintah daripada Allah, wa ihtisaban, dengan penuh mengharapkan pahala dan janji-janji daripada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni semua dosa yang telah dia lakukan. Wa man qama lailatul Ramadan, dalam satu riwayat, siapa yang menghidupkan malam Ramadan imanan wa ihtisaban, penuh keimanan, keyakinan dan harapan kepada janji-janji yang sudah dijanjikan oleh Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan beri pengampunan pada dia dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Jadi paket-paket yang sudah Allah sediakan tinggal kita ambil. Kalau kita tidak ambil, maka kita menjadi orang yang ingin rugi, orang yang rugi. Rasulullah dalam satu momen mengatakan, kondisi tiba-tiba, misal Rasulullah kalau bersabda dalam kondisi tiba-tiba, itu perkara itu penting. Kenapa? Karena datang malaikat Jibril berbisik kepada beliau, sehingga beliau tiba-tiba mengatakan. Di momen seperti dalam kondisi yang seimbang seperti ini, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, "Rahmatan fi rajulin minkum." Sungguh rugi salah seorang di antara kalian. 3 golongan Rasulullah sebutkan. Dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alaihi. Golongan pertama, disebut-sebut namaku di depan dia, tapi dia tidak mau berselawat kepadaku. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi kita dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, rajulun adraka walidahu al-kibar. Seorang laki-laki masih diberikan umur panjang bagi kedua orang tuanya, atau salah satu dari antara kedua orang tuanya. Falam yufarlah, dia tidak memanfaatkan momen adanya orang tuanya yang masih hidup untuk berkhidmat kepada orang tuanya, untuk memberi pelayanan kepada orang tuanya. Dia tidak manfaatkan, tidak dia peduli orang tuanya yang masih hidup itu, sehingga dia tidak mendapatkan pengampunan. Padahal orang tua kita yang masih hidup itu adalah paket yang Allah masih siapkan kepada kita untuk kita berkhidmat kepada mereka. Dengan demikian ada alasan bagi Allah untuk memberi pengampunan kepada kita. Yang terakhir, adraka syahr Ramadan, ketemu dengan bulan suci Ramadan. Tsumma sanaka min, kemudian bulan suci Ramadan berlalu, lewat, masuk bulan Syawal, falam yufarlah, tapi dia tidak mendapat pengampunan. Sudah Allah sediakan
berpuasa saja dan mudah melakukan. Kenapa mudah? Syaitan sudah saya ikat. Dan bukan kamu sendiri, semua saya libatkan untuk berpuasa. Mudah mengikat di hari-hari lain, tinggal kamu lakukan. Kalau kamu lakukan, saya beri pengampunan dari dosa-dosa yang telah kalian lakukan, yang telah kamu lakukan. Maka kalau ada orang ketemu dengan bulan suci Ramadan, tidak dia ambil paket ini, tidak dia manfaatkan paket ini, maka sungguh rugi Rasulullah SAW. Mudah-mudahan hadirin yang Allah, apa yang kita sampaikan ada yang kita dapatkan. Maaf jika ada kata-kata yang salah dan tersilap, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.